Kalau ngomongin soal persaingan dalam perlombaan, itu udah biasa. Tapi kalau ngomongin soal persaingan dalam dunia usaha, kita wajib waspada. Seperti cerita yang berikut ini, datang dari kisah nyata, seorang anak muda yang datang dari ibu kota, perantau ke sebuah desa untuk membangun sebuah usaha. Memang berhasil sukses, tapi semuanya hilang dalam seketika. Ini dia ceritanya. Nah, cerita ini berawal di tahun 1993. Jadi ada seorang anak muda nih, ya. Dia baru aja kelar dari pendidikan, dari sekolah lah. Nah, niatnya pengen usaha. Nah, karena menurut dia itu di ibu kota udah terlalu banyak banget saingannya, dari segala jenis usaha udah ada, jadi dia mutusin buat buka di desa. Ya, akhirnya dia nemuin salah satu desa, tepatnya yang ada di daerah Jawa Tengah. Nah, dapatlah dia lokasi yang bagus, ya kan? Yaitu tepatnya di area ramai lah. Mungkin bisa dibilang seperti area kota gitu. Nah, dia dapat lokasi yang benar-benar strategis banget, yaitu di depan sebuah terminal. Nah, oke, singkat cerita, dia rancang semua usahanya, akhirnya dia buka toko, yaitu toko kelontongan. Kayak ya jual-jualan makanan ringan, segala macam warung lah. Nah, oke, ternyata setelah dia buka usaha tersebut, ya berjalan 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 ya lumayan lah ada aja orang yang beli setiap harinya gitu. Cuma dia ngerasa nggak puas, eee, kok cuma gini-gini aja gitu ya. Dia mikir kan, ngapain gue jauh-jauh dari kota datang ke desa, berharapnya di desa ini gue bisa lebih sukses karena nggak ada saingan gitu kan. Oke, sebuah warung kecil ini kan pasti dia belanja di sebuah agen dong, gitu. Sering dia belanja di agen-agen gitu, akhirnya dia punya nih muncul pemikiran buat kenapa gua nggak jadi agen aja ya? Ah, lebih baik gue jadi agen nih kayaknya. Jadi gue bisa supply ke toko-toko kecil dan dia sendiri rencananya kalau dia jadi agen, dia berencana buat antar semua pesanan itu sendiri sebagai fasilitas lah sebagai layanan dari tokonya dia. Jadi silakan bisa pesan mungkin datang pesan mau beli apa silakan dicatat semuanya nanti bisa diantar dan itu gratis. Oke, dengan dia punya rencana begitu dan ternyata modal pun cukup, akhirnya dia mutusin buat jadi agen lah. Kebetulan di lokasi dia ini itu jaraknya jauh banget. Nggak bisa dibilang di areanya dia itu nggak ada pedagang-pedagang agen di situ. Ada pun jauh, itu sekitar radius 2 sampai 3 kilometeran lah. Jauh dong. Eh, aman lah buat si dia buka agen gitu kan. Jadi dengan pelayanan dia bisa antar dengan gratis ongkir kayak gitu, berharapnya lebih orang-orang lebih berminat buat belanja di situ. Oke, bukalah si agen ini dengan konsep yang dia rancang segala macam, berhasil. Rame agennya, banyak yang datang ke situ karena dengan ada layanan antar gratis. Jadi nggak harus repot-repot orang-orang buat belanja bawa barang banyak kayak gitu. Itu nggak lagi kayak gitu. Sampai meningkat meningkat meningkat, akhirnya dia merekrut orang buat jadi anak buah. Karena saking ramenya dia nggak bisa pegang sendiri, sukseslah si usahanya ini. Nah, kebetulan si anak muda ini salah satu anak muda yang memang rajin juga ibadahnya. Nah, seiringnya rame ini, saking ramenya tokonya kan, tingkat ibadahnya berkurang nih.
Yang tadinya rajin tepat waktu buat sholat, akhirnya mulailah ngulur-ngulur waktu sholatnya. Mungkin johor harusnya jam 12, dia udah siap-siap buat sholat, ya kan? Dan dia juga rajin banget ke musola dan ke masjid di saat sholat itu. Akhirnya karena rame, berkurang nih sholatnya. Udah mulai nggak tepat waktu, agak mulur, sampai di titik dia itu bener-bener ninggalin sholat gitu. Oke, si anak muda ini udah mulai lalai sama sholatnya, ya kan? Nah, di satu ketika tokonya sudah tutup, dia merenung lah, melepas lelah sambil ngopi. Dia mikir, kok sekarang gue jadi malas sholat ya, malah seringnya dalam satu hari itu full gua nggak sholat kayak gitu kan. Pulang udah capek banget, subuh pun kelewat karena dia bangun tuh udah bener-bener harus cepet-cepet ke toko gitu, karena bahkan toko belum buka aja tuh udah banyak orang yang nungguin di luar gitu mau belanja. Oke, akhirnya timbul nih pemikiran yang aneh nih dari anak muda itu. Kalau gua udah males sholat gini, berarti tandanya gua ada gangguan nih dalam hal lain. Jadi dia merasanya bahwa dia kalau malas sholat itu sedang diganggu oleh makhluk halus atau jin, ya kan? Wah, gua nggak bisa nih kayak gini terus. Gua harus lawan nih rasa. Gua nggak boleh takut. Rasa-rasa malas gue ini harus gua lawan. Gua nggak boleh takut nih. Akhirnya timbul pemikiran yang bener-bener aneh ya. Wah, kalau gitu gua harus bisa naklukin nih si jin atau si setan ini nih. Gua harus lebih berani nih, gua harus nunjukin lebih berani dari dia, gitu ya. Akhirnya dia mikir buat kayak gini, gua harus datang ke salah satu tempat angker, ya kan? Bila mana ada yang wujudin di depan gua akan tantang, gua akan lawan, gua buktiin bahwa gue itu jauh lebih berani. Hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna, gitu kan. Oke lah, singkat cerita, jatuh pada hari Kamis malam Jumat, toko dia tutup cepat. Yang biasanya toko dia itu tutup dari setelah maghrib jam 7 atau jam 8 ya, baru tutup. Akhirnya sore sekitar jam 4 sore dia mutusin buat tutup, ya kan. Anak buahnya juga senang-senang aja, akhirnya tutup lebih awal, bisa istirahat gitu kan. Oke, ternyata si anak muda ini mutusin setelah tutup toko, mutusin datang ke sebuah tempat angker, yaitu ada kayak bangunan tua udah terbengkalai tapi adanya di tengah-tengah hutan. Bayangin dong, masuk hutannya aja kita udah kerasa angker lah, udah ngeri-ngeri sedep gitu. Ditambah lagi ternyata ada bangunan yang memang udah lama terbengkalai, itu bisa puluhan tahun lah. Dan tempat itu terbengkalai tadinya pernah terjadi sebuah pembunuhan. Oke, singkat cerita, si anak muda ini berangkatlah dengan tekadnya dia bahwa dia itu harus berani. Pemikiran yang aneh dong. Berangkat sampai ke lokasi, sampai dia masuk dari mulai tempat ramai nih kayak jalan raya, masuk ke dalam hutan, dan sampai ke titik lokasi si tempat terbengkalai ini. Awalnya pas nyampe tempat itu dia udah agak ragu nih. Anjir, gue sampai datang ke tempat ginian nih gitu kan. Awalnya tuh udah gak karuan, tapi karena tekad dia buat nerusin pikiran dia itu, terpaksa dia harus maju gitu. Jadi sebelum masuk ke tempat terbengkalai itu ada sebuah gerbang dari besi lah gitu. Nah, setelah dia masukin gerbang tersebut, masuk dari gerbang, set, itu hawanya dia ngerasa udah beda tuh. Pengap, ada dinginnya, wah udah nggak karuan dah. Rasa takutnya makin muncak tuh di situ. Tapi karena tekadnya dia yang lebih gede, tekadnya dia besar banget, lanjut dia. Setakut apapun gua harus bisa, gua nggak boleh takut.
Lanjut sampai ke tempat terbengkalai tersebut. Sampai tempat terbengkalai, dia mulai eksplor tempatnya. Mulai eksplor tempat itu buat nyari apa namanya penampakan atau apalah gitu, muter dia di situ. Nah, pas banget maghrib ajan nih, tiba-tiba ada sosok yang nongolnya dari dalam ruangan. Jadi ruangan itu punya kaca gede gitu, jendelanya gede banget. Dia ngeliat nih, ada sosok tersebut berdiri di dalam ruangan. Kelihatan dari kaca. Sosoknya gede, tinggi, hitam dengan matanya nyala. Untuk bentuk dan wajahnya mungkin dia nggak bisa lihat dengan jelas ya. Yang dia tahu cuma hitam, gede, dan matanya nyala. Dan di situ dia diusir, men. Si makhluk tersebut cuma bilang, Ngapain kamu di sini? Silahkan pergi dari sini. Jangan mengganggu di tempat ini. lari. Akhirnya si anak muda tersebut karena ngeliat sosok itu dan seremnya kayak apa. Seketika lari nih. Si anak muda lari nih. Lari sampai ke gerbang. Sampai ke gerbang dia berhenti. Mikir lagi. Kok gue lari ya? Kok gue takut? Gue tujuannya datang ke sini aja. Itu buat naklukin rasa takut gue. Wah nggak bisa. Gue harus balik. Dia mutusin buat balik lagi nih. Balik lah akhirnya. Balik lagi ke tempat situ. Dia nantangnya. Tapi si sosok tersebut udah nggak ada. Udah hilang. Udah, akhirnya keberanian dia makin timbul. Jangan jadi pengecut yang ada di sini. Wah, udah sompral habis dah. Ditantangin semua segala macam sampai Isa dia. Pada Isa baru dia mutusin buat pulang. Nggak terjadi apa-apa dan rasa berani dia udah makin tinggi, ya kan? Pulanglah. Di tengah perjalanan dari tempat itu, dia mulai ngerasa nih, pundaknya berat, lehernya pegel, berat, pusing segala macam. Itu udah mulai kerasa nggak enak. Dia di jalan udah mikir, oh kenapa nih? Gua sakit banget di pundak, berat banget ini. Wah udah gak karuan rasanya. Ya, pulanglah dia ke rumah. Ya, sampai rumah ternyata ada anggota keluarganya yang nyadar bahwa dia ini kayak nggak wajar nih. Kebetulan si anggota keluarganya ini di rumah itu bisa dibilang anggaplah ini kakaknya. Kakaknya itu seorang yang indigo. Ngeliat nih bahwa si adiknya ini, uh, kamu dari mana? Nggak dari mana-mana, saya habis dari toko, kata dia gitu. Wah, enggak, kamu pasti dari mana ini? Soalnya banyak banget yang ngikutin kamu. Itulah, kaget juga. Oh, kok si kakaknya bisa tahu. Jangan masuk rumah. Kebetulan depan rumah dia ada keran nih, keran air. Silakan kamu wudhu dulu. Jangan masuk rumah. Wudhu lah akhirnya dia, nurut kan. Wudhu segala macem. Akhirnya si kakaknya mutusin buat manggil ustadz atau kiai yang memang bisa ngerukiah. Di saat itu juga, si anak muda ini dirukiah. Ya kan? Alhasil ternyata memang banyak banget yang nempel dan ngikut di badan dia. Beruntungnya, kata si kiai, kamu beruntung karena fisikmu kuat gitu. Mungkin keimananmu juga lumayan besar gitu. Jadinya serangan dari makhluk-makhluk ini tuh ngefek hanya membuat badan gak enak dan segala macam kayak gitu. Selesai diruqyah, oke, aktivitas dia mulai seperti biasa, gitu kan. Oke, singkat cerita kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu dia ngerasa kok toko dia makin sepi, makin nggak ada pembeli bahkan langganan-langganan dia hilang gitu. Kemana nih? Kenapa nih? Kok kayak gini? Nah, singkat cerita nih si toko ini udah nggak karuan nih, habis-habisan udah nih, gitu kan. Udah mau bangkrut lah.
Dia bingung kenapa. Akhirnya dia datang lagi ke si kiai yang pernah ngeruqyah dia. Ceritalah, "Pak Kiai, kenapa warung saya jadi kayak gini, gini, gini." Singkat ceritanya lagi, si kiai itu nyelidikin, datang ke tokonya dia. Kaget si kiai. Astagfirullahaladzim. Ternyata tokomu ada yang jahili, ada yang gak seneng. Apa kamu pernah nyakitin orang segala macem? Wah, nggak tahu dah. Saya juga di sini juga jarang kemana-mana katanya gitu. Oke, ini nggak beres karena ada yang jahilin. Kayak gitu kan. Si Kiai hanya bisa bilang, kamu harus pergi dari sini, jangan tempatin lagi tempat ini, nggak akan beres. Pindah kalau kamu masih mau usaha ke tempat lain. Karena si modalnya udah habis, si modalnya udah nggak ada, barang-barang juga udah nggak karuan. Akhirnya bangkrut lah. Dan dari situ baru terungkap ceritanya. Si Pak Ustadz ini cerita. Ini gangguan sebenarnya dimulai dari si anak muda ini mulai malas sholat. Ternyata pesaing dia yang mungkin sama-sama sebuah agen, intinya dagangan yang sama gitu ya. Mulai ganggu dia atau mungkin ngirim kasarannya atau santet atau segala macam untuk tokonya bangkrut, bukan langsung dia ngirim ke tokonya untuk bangkrut atau sepi pelanggan gitu. Ternyata dia ngirimnya ke orangnya dulu nih. Karena si anak muda ini awalnya rajin ibadah, mau dikerjain susah nih, mau diguna-guna susah. Tapi di saat ada lengahnya si apa namanya, si pesaing ini justru bukan membikin sepi dulu, membikin rame. Jadi dibikin rame dulu serame-ramenya biar dia lalai sama sholat. Setelah dia lalai sholat, baru dia hajar. Karena sejatinya kalau misal kita rajin sholat, rajin ibadah, iman kita besar banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk hal-hal seperti itu susah masuk, men. Kita mau diguna-guna juga susah. Kekuasaan Allah memang luar biasa, ya kan? Itu dia, ternyata dia malas sholat itu disebabkan oleh pesaingnya dibikin rame tokonya. Setelah rame, akhirnya dia lupa dengan sholatnya. Barulah dia masuk guna-gunanya, mengacaukan pikirannya sampai bikin dia lari ke dalam hutan. Buat nunjukin bahwa dia berani. Pemikiran manusia yang aneh. Manusia normal nggak mungkin berpikir seperti itu kan. Gitu. Oke, singkat ceritanya dia gulung tikar segala macam, hasilnya yang penting dia ngerasa oke, nggak jadi masalah usaha gue bangkrut dan yang penting gue masih selamat. Dan untuk yang guna-guna dia juga yang penting nggak sampai melukakan diri dia atau bikin dia meninggal gitu. Membuat trauma yang besar dan kapok, akhirnya si anak muda tersebut kembali ke ibu kota untuk mencoba lagi keberuntungannya di sana. Coba lagi buat buka usaha, mulai dari nol lagi, kayak gitu. Akhirnya berjalan dengan ya seiringnya waktu pelan-pelan mungkin di sana lebih banyak pesaing yang ini dan rasa traumanya juga tinggi. Ya, singkat ceritanya beliau untuk memilih tidak lagi berusaha, tidak lagi membuka usaha, tidak lagi berjualan, akhirnya memilih untuk kerja di sebuah perusahaan dengan uh, pengalaman hasil pendidikannya beliau gitu. Oke, mungkin yang bisa diambil dari cerita ini adalah hati-hati untuk kalian para pengusaha, untuk para pembisnis atau pedagang ya. Intinya buat kita umat Islam jangan pernah tinggalkan kewajiban kita buat sholat. Mungkin di saat sepanjang hari kita berjualan atau apa itu, jangan lupa berzikir dan baca doa juga. Karena itu penting banget buat ngejaga diri kita, men, dari orang-orang sirik, dari orang-orang yang memang nggak terima di saat kita maju usahanya, gitu. Intinya saingan itu kejam.
Oke, terima kasih banyak. Mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Dan thank you buat kalian yang selalu setia buat dengerin ocehan gua. Dan thank you juga buat kalian yang baru gabung di channel ini. Terima kasih udah like dan share juga. Oke, jangan lupa terus bagikan ke teman-teman kalian. Biar video ini makin banyak orang tahu untuk berbagi pengalaman dan utamanya sebagai jadi hiburan gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi bareng gua Robi Jembot. See you.